Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate kabar gembira terkhusus bagi guru honorer yang mencapai passing grade, yang mana secara umum menginginkan formasi di sekolah induk bila tidak mencukupi formasi yang disediakan pemerintah di tahun ini. Apakah itu bisa? Mari sama-sama kita cek faktanya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, informasi ini saya sampaikan terkait banyaknya masukan dari rekan-rekan yang menginginkan bila rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahap 1 ini, bila nanti tidak mendapatkan formasi karena kalah perangkingan, agar ditempatkan di sekolah induk. Ini salah satu misalnya. Tolong yang sudah lulus PG tahap 1 berikan formasi di sekolah induk, karena di sekolah induk masih butuh. Contohnya saya megang kelas di sekolah induk. Terkait ini kita akan coba analisis Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya di tahun 2021 ini ya, pemerintah sudah membuka penerimaan P3K untuk guru dengan rincian ini untuk provinsi adalah 33 dari 34 instansi provinsi. Jadi sebelumnya hanya Jambi yang menyatakan tidak ikut, namun kemudian Provinsi Sumatera Utara juga mengundurkan diri. Di tingkat kabupaten ada 486 dari 508 kabupaten yang membuka P3K Guru 2021. Mana adapun total kebutuhan untuk P3K Guru di tahun ini adalah 548.717 lowongan. Ini adalah kebutuhan di awal ya. Yang memuat ini adalah provinsi terbanyak mengajukan formasi, Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ini yang terbesar, yang mana Provinsi Sumatera Utara itu mengajukan formasi di sekitaran 10 ribuan, namun terakhir Pemprov Sumatera Utara mengundurkan diri untuk tahun ini. Lalu kemudian untuk kabupaten yang paling banyak adalah pemerintah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cilacap, Pandeglang, kemudian Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Majalengka. Inilah 5 terbanyak dari semua kabupaten. Dan menjelang pengumuman kelulusan tahap 1 kemarin ya, pada saat rapat dengar pendapat dengan anggota DPR disampaikan bahwa untuk formasi yang ada pelamarnya dari 500 ribuan yang disediakan pemerintah di tahun ini, hanya 326.476 formasi ya, dengan peserta yang hadir adalah 586.943. Pada saat itu disebutkan bahwa 179.771 formasi kosong karena tidak ada pelamarnya. Nah, dari data ini Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita pastikan dari 326.476 dan pelamar yang statusnya adalah guru honorer 586.943, di sekitaran 250 ribuan guru honorer ini berasal dari sekolah non-induk ya. Artinya sekolahnya pada tahun ini membutuhkan formasi guru namun belum diajukan oleh pemerintah di tahun ini. Lalu terkait dengan daerah yang mengundurkan diri dan tidak mengajukan di tahun ini ada 36 daerah Bapak Ibu sekalian. Ada 2 provinsi yakni Sumatera Utara dan Jambi, kemudian sisanya 34 adalah kabupaten. Ini adalah paparan yang disampaikan Kemendikbud pada saat rapat dengar pendapat. Kemudian hal ini diperkuat kembali oleh Kemendikbud pada saat menyampaikan hasil pengumuman ujian tahap 1, yang mana disampaikan kembali bahwa betul formasi yang dibuka untuk guru ini adalah 1.002.616 dan yang dibuka untuk tahun ini adalah 506.252 dengan formasi yang ada pelamarnya adalah 322.665 serta yang tidak ada pelamarnya adalah 163.587. Nah, dari 322.665 ini Bapak Ibu sekalian, maka 173.000 sudah terisi formasi, sehingga tersisa adalah di sekitaran 150.000 dengan guru non-induk yang lebih jumlahnya 250.000. Jadi kemungkinan besarnya andaikan hanya guru honorer saja yang melamar, kemungkinan besarnya 100 ribuan guru honorer baik itu yang PG maupun yang tidak mencapai passing grade ya, belum akan mendapatkan formasi di tahun ini. Lalu baru-baru ini kembali Dirjen Guru Kemendikbud Bu Nunuk Suryani menyampaikan bahwa
Di tahun 2022 ini sudah disampaikan kepada Kemenpan RB akan diajukan sisa kuota sebesar 500.000. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah 500.000 ini hanya diperuntukkan bagi 36 daerah yang belum buka formasi sebelumnya? Nah, tentu dalam hal ini kita harus lihat lebih jauh, karena kalau 480 Pemda mengajukan dan kuotanya hanya 506.000 dibandingkan dengan 36 Pemda kuotanya 500.000, ini tentu tidak berimbang. Nah, untuk itu kita coba cek. Sebelumnya di awal tadi saya sampaikan bahwa Pemprov Sumatera Utara mengajukan formasi 10.000. Nah, kemudian Pemprov Jambi ini Bapak Ibu sekalian, rincian kuota yang diajukan adalah hanya mengajukan untuk guru itu sebanyak 354 tenaga guru. Jadi cukup sedikit. Lalu untuk kabupaten, ini coba kita lihat salah satunya adalah Kabupaten Deli Serdang yang saya ambil ini. Ternyata di Kabupaten Deli Serdang sempat mengajukan formasi guru sebanyak 2.806. Dengan demikian, dari 36 daerah tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat paling besarnya itu formasinya hanya di sekitaran 150 ribuan. Nanti kita akan bahas lebih jauh di belakang. Lalu terkait dengan jumlah guru non-induk sebanyak 250.000 tadi, sementara kuota adalah 150.000, tentu saja akan banyak guru-guru yang mencapai PG namun tidak mendapatkan formasi. Nah, sebelumnya Kemendikbud menjanjikan bahwa di saat pengumuman itu akan mengoptimalkan dan mengupayakan agar guru-guru yang mencapai PG sebagaimana yang dipersyaratkan di awal Januari kemarin mendapatkan formasi berdasarkan panduan dari Kemendikbud. Nah, inilah janji dari Kemendikbud Bapak Ibu sekalian, yang mana kalau kita lihat karena adanya peserta tambahan dari guru swasta dan lulusan PPG, tentu 250 guru non-induk tadi yang belum mendapatkan formasi kemungkinan besarnya tidak akan bisa mengisi formasi di tahun ini walaupun nilainya mencapai PG. Nah, ini kemudian kalau kita lihat bagaimana kebijakan Kemendikbud bagi guru-guru yang sudah mencapai PG namun tidak bisa dioptimalkan di tahun ini karena keterbatasan formasi. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa satu, jumlah pelamar guru honorer sebanyak 586.943. Ini adalah honorer negeri. Nah, berdasarkan kuota yang dibuka sebanyak 326.476 yang ada pelamarnya, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa guru non-induk itu di sekitaran 250.000 peserta. Lalu yang kedua, jumlah daerah yang tidak mengajukan formasi adalah 36 Pemda dengan jumlah formasi berdasarkan beberapa data yang saya tampilkan tadi. Ya, paling besarnya itu adalah di sekitaran 150.000 formasi, sehingga kuota 500.000 yang tersisa di tahun depan dengan ini maka akan masih tersisa 350.000 formasi. Ini kalau kita akomodir untuk poin 2 tadi. Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian, secara umum belum semua Pemda mengajukan kebutuhan real guru di daerahnya. Ini disebabkan adanya kekhawatiran akan ketersediaannya anggaran ya. Hal mana masih banyak Pemda yang masih ragu akan sistem penggajian guru P3K ini. Inilah yang kemudian yang menyebabkan ada beberapa Pemda yang mengundurkan diri. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, pengangkatan guru tahun ini dan ketersediaan anggaran yang disediakan akan menjadi evaluasi untuk pembukaan formasi di tahun 2022. Jadi saya yakin setelah penerimaan P3K guru tahun 2021 ini akan ada evaluasi dari Kemendikbud terkait masalah guru-guru yang sudah mencapai PG seperti yang dipersyaratkan. Lalu yang keenam, oleh karenanya akan banyak Pemda yang akan mengajukan kembali formasi di tahun 2022. Ini adalah Pemda yang ikut mengajukan formasi di tahun ini, namun berdasarkan fakta di awal tadi belum secara real mengajukan formasinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi guru yang PG di daerah tersebut tinggal menunggu pengangkatan. Ini sesuai dengan janji Kemendikbud ya. Nah, ini barangkali informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengoptimalan formasi ya, terutamanya rekan-rekan guru yang PG dan khawatir tidak mendapatkan formasi di tahun ini. Dengan ini tentunya besar kemungkinannya Bapak Ibu akan diangkat di tahun depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.